saingan lu tuh di bagian fotografer tuh lu tahu nggak? Maksudnya di Indonesia banyak gak sih? Sekarang tuh kasarnya gue jadi ngonten itu salah satu motivasi gue untuk belajar juga sih. Ya, ya, ya. Jangan lu pernah gue pengen ngonten karena viral. Itu salah banget menurut gue. Weh, Ya, kembali lagi bersama siapa? ya halo guys, gue Bajunya masih sama. masih kembali lagi konten yang sama. Iya, 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 iya. Iya, ini kan kemarin kita udah ngomongin banyak tentang fotografi. Nah, lu kan tuh sebenarnya dua kan sekarang untuk saat ini kayak maksudnya lu fotografer tapi sekaligus konten kreator, bener kan? Iya, Nah, ya. Nah, ini sekarang yang gue pengen ngomongin nih konten kreator. Kayak, misalnya lu mainnya di platformnya apa aja? gue itu awalnya mulainya di TikTok. Oh, awalnya pertama di TikTok. Terus itu TikTok kan tadi gue bilang kapan? Maret 2021. Hah, Gue baru masuk IG itu baru ngonten tuh Desember tahun lalu. Iya Desember tahun lalu. baru masuk IG Reels itu ya? Baru mulai aktif Oh, IG. jadi awalnya TikTok ya? Hmm. TikTok pas awalnya booming-booming gitu ya? Pas yang bener-bener masuk. Enggak, gue telat. Oh, telat. Oh. Nah, itu di apa namanya? Saingan lu tuh di bagian fotografer tuh lu tahu nggak? Maksudnya di Indonesia banyak gak sih? Gue nggak pernah merasa konten. Nah ini, buat gue kreator itu nggak saingan sih. Iya lah, ini quotes sih. Beneran, karena gue berteman. Content creator Ya bukan kasarnya saingan. kalau yang lu bilang saingan itu temen gue semua. Sekarang gue temenan sama semuanya. Saingan-saingan yang tadi lu bilang itu. Oke, gini. Gue tahu. Maksudnya kita harus bedain kan. Masa antara temen di asli sama maksudnya saingan tetap dong di maksudnya di bidang konten kreatornya itu tetap rival dong maksudnya kayak enggak juga. Enggak. Enggak. Kalau dia lebih viral dari gue seneng. Yakin lo? Seneng. Gue saling mendukung sistemnya gitu loh. Ada ini Nggak sikat-sikatan gitu loh, nggak. Gue nggak bukan orang yang kayak gitu sih. Oh, oke. Kalau dia viral bagus, kalau dia kurang viral, ya udah. Gitu. Kayak gue nggak gimana. Tapi ada ya maksudnya banyak ya yang sama gitu yang masih sekarang udah jadi temenan dari Banyak, lu bikin konten kayak gini. banyak. Dunianya fotografi juga seputaran. Ya, yang di luar fotografi juga ada sih. Gue kenal dari konten gitu ya, kasar. Iya, ini selebgram, Bos. Bukan, ya gitulah. Udah lumayan lo gila. Sekarang gimana? Lu udah dapat? Oh ya, gue pengen nanya nih. Ini buat yang belum tahu juga. Di TikTok itu sistemnya itu kayak YouTube gak? Dia ada dapat penghasilan dari TikToknya nggak? Atau pure dari endorse doang? Gue masih belum ngerti. Iya, dari endorse. Dari endorse doang. Jadi dari TikToknya nggak? Enggak. Kalau Instagram setahu gue ada kan? Instagram juga enggak. Belum. Oh. Instagram lagi develop, TikTok juga lagi develop sebenarnya. Gitu Creator ya? fun ya Iya, kasarnya. iya. Dua-duanya lagi develop, cuman masih beta kan dua-duanya. Oh, oke. Kalau si IG itu sekarang udah ada sistem subscription. Nah, tapi itu belum masuk Indo setahu gue. Ah, oke. Jadi pure. Jadi selama ini lu jadi content creator pure dari endorsement aja. Maksudnya fee Fee ya. iya Penghasilan lu. dari endorsement. Lu bisa spill nggak nih? Sebulan lu kira-kira bisa berapa dari endorse tuh? Nggak gitu gimana sih? Ya, let's say di bawah Gimana? 8 jutaan. Anjir. Di bawah, Nggak. Sialan. di bawah 8 juta lah. Itu udah gila juga sih buat endorsement buat ini Tapi itu nggak on average ya. Kalau on average Iya. di bawah 6 kali ya on Ih, average. tetep aja lah gila lu kan baru anjir hitungannya. Iya, Lu konten kreator baru lu. Iya. Kacau nih orang. Gila itu. Nah, lu pas pertama kali dapat endorse ya itu maksudnya berarti pas lu udah lagi naik itu ya. Nah, lu pas lu pertama kali tiba-tiba meledaknya itu kapan tuh? Gue itu pertama kali ngonten itu gue tiap hari dulu. Sekarang Oke. enggak. Oh, sekarang udah ada dulu lagi? tiap hari. Oh, iya sekarang yang lu bilang tadi kan kayak cuman seminggu 2 kali ya, 2 hari. Seminggu 3. 3. Gue dulu tuh tiap hari 7 kali seminggu. Anjir. Itu Pengangguran, ciri-ciri pengangguran. itu gue rutin. Itu gue rutin selama
Gue pertama kali itu gue rutin 2 bulan itu, 2 bulan pertama. Heeh. Itu gue kayak gitu. Berarti Konsisten, let's say gila. total 60 konten ya. Wah kacau cok. 60 konten itu gue cuman 2.000 followers. Oke, terus lu tahu penyebab masalahnya apa? Iya, Oke. karena dulu itu gue kurang evaluasi. Evaluasi Gua liat dimaksud itu apa? Gue liat konten kan ya, maksudnya kita konten nih pasti variatif kan. Ada tipe konten A, ada tipe konten B, konten C. Iya, iya. Nah nanti kalau lu dalam proses perjalanan lu konten, lu bakal sadar kalau konten tipe A ini buat gue nggak cocok, Oke. nggak naik. Ya. Tapi yang B ini naik. Nah gimana caranya dulu tuh gue yang B-nya naik ya udah, tapi gue variasiin lagi. Yang C-nya nggak naik malah gue lanjutin gitu. Yang tipe kayak begitu. Lu bisa kasih contoh nggak? Contohnya maksudnya yang lu gagal di mana, yang sekarang lu bisa berhasil di konten Contoh misalnya, kalau gue itu dulu paling ngerasa pas gue evaluasi hook. apa? Hook maksudnya? Hook itu kan clickbait awalnya, kalimat pertama. Iya. Ya kayak ada misalnya gue dulu tuh pakai kata-kata ribet, misalnya kayak cara ngebenerin stabilizing di Premiere Pro misalnya. Kayak dulu Itu kan kayak tricky banget kan kata-katanya. Sedangkan gue mulai merasa gue bisa lebih naik kalau gue pakai kata-kata yang anggapannya lumayan goblok gitu, yang buat orang, Contoh. yang buat semua orang paham. Video lu goyang. Sini gue bikin caranya biar nggak goyang. ini clickbait juga kan jatuhnya kan? Iya emang clickbait. Emang kalimat pertama konten tuh Itu selalu yang bikin beda jauh ya hasilnya. jauh. Iya, oke. Gua paham. Jauh. Nah, sekarang kalau misalnya antara TikTok sama Reels yang lu tahu, itu kan algoritma mereka kan berbeda kan, satu masing-masing platform. Nah, lu bilang yang lu lempar doang kontennya. Mirroring ya kasarnya. Iya. Iya, kecuali endorsement. Karena endorsement ada yang Ya, mintanya oke. TikTok doang, ada yang minta Oke. IG doang gitu. Iya. Tapi cuman rata-rata maksudnya lu mirroring gitu kan. Iya, mirroring. Emang works di dua-duanya. Nah, kenapa harus mirroring? Karena kadang kalau gue seringnya ya, kalau konten gue gagal di TikTok, di IG gue naik. Benar. Kalau konten IG gue gak naik, TikTok gue naik. Oh. Kalau yang IG-nya turun. Nah, kayak lu kan nggak tahu itu peluangnya gimana. Iya, kan? iya, Ya udah iya. mending Itu nggak jelas. dua-duanya aja. Tapi sejauh ini lebih works di TikTok, yakin gua. Enggak juga sih ya. Ada musimnya lah. Enggak, soalnya gini. TikTok ini kan nggak jelas ya algoritmanya. Dia kayak bisa tiba-tiba lu meledak boom kan. Yang satu biasanya bisa biasa aja. Bisa gitu nggak sih biasanya? Tapi lu kan selalu udah konsisten kan ya. Mungkin kan. Gue itu di TikTok itu udah official creator. Oh. Jadi gue emang iya. udah bagian dari TikTok Indo. Pas di awalnya tapi. Awalnya enggak. Nah di awalnya tuh gimana lu cara dapetin? Ya misalnya nih, lu udah tahu nih tipe konten yang kayak gini tuh buat lu berhasil. Dilanjutin Ya lu terus. lanjutin terus. Kayak misalnya gue bikin konten dulu tuh, gue sempat viral banget tuh, gue bikin namanya series Videographer Essentials namanya. Jadi gue bikin series itu kayak alat-alat apa sih yang kayak wajib banget videographer punya. Itu gue bikin sampai part 18 kalau nggak salah waktu itu. Tapi itu banyak banget Itu naik yang terus, suka ya. naik terus. Pokoknya tiap kali gue bikin Videographer Essentials viral. Ya cuman ya lu dari cara lu ngomong juga karismatik ya. Ya. Beda lah ya sama Weh, ternyata masih aja. lebih seru gitu kalau di sana. Oh gitu. Ya sekarang kalau misalnya gue pengen nanya, sebenarnya yang paling esensial dari sebuah karya sebagai lu content creator gitu, paling esensial tuh apa sih? Visual kah, audio? Dan kalau menurut gue ya kan audio kan, di mana-mana orang selalu bilang audio itu lebih penting dibanding visual. Lu setuju gak? Iya. Ya kan. Kalau misalnya visualnya biasa jelek tapi videonya bagus, biasa orang juga tetap nonton kan, bener kan? Betul. Kalau misalnya justru visualnya keren banget tapi audionya jelek, Ya itu sangat mengganggu sih, bener. ya. Yang kayak kasarnya, ya. Tapi lu dari awal emang udah alatnya emang udah oke. Kayak mic contoh atau Gue pertama kali ngonten tuh, ya karena gue waktu itu gue udah punya kamera ya kan, gue kan mulainya dari fotografi, Iya. videografi ya kan nih. Iya. Boleh contoh nonton video sebelumnya. Iya. Itu kan gue berarti pakai kamera kan. Nah waktu itu tapi gue belum punya budget buat mic, jadi gue pakai HP rekamnya.
Tapi I guess waktu itu kan gue emang pakai iPhone kan, jadi kayak lumayan lah ya mic-nya gitu kan. Ya udah beda dong. Ya oke lah. Gitu. Udah oke lah mic-nya gitu. Iya. Nah lama-lama gue merasa ya kayak lu kayak tadi lu bilang, kayak audio gue bisa dinaikin nih kualitasnya. Gue beli lavalier apa sih yang buat streaming tuh biasa tuh. Mic apa sih namanya mic? Oh, yang berdiri ya? Ya bukan? Ya, tapi gue lupa namanya apa. Aduh, apa ya dia? Mic condenser. Nah, gue ingat sekarang. Oh. Mic condenser merek Fantech. Oke. Itu gue beli 500 waktu itu. Ya. Terus lu sampai Nah, sekarang? sekarang gue upgrade yang itu tadi. Oh, yang tadi. Si Godox. Wis. Ini promosi guys. Kebetulan saya disponsori Fantech. Waduh. Terima kasih Fantech. GG. Gece. Terima kasih banyak Fantech. Fantech ya. Bagus produk-produknya. Sempet-sempetnya ya. Bagus loh Fantech tuh. Iya, tapi Fantech emang namanya udah brand yang udah ini banget kan. Udah lumayan. Udah oke. Oh, bukan lumayan lagi sih. Udah gede. Lokal kan Fantech? Lokal. Lokal gila. Di internasional Local sekarang dia. pride. Iya, oke. Sekarang balik lagi ke konten yang tadi yang lu buat. Lu sebenarnya punya ide itu awalnya dari mana gitu? Nah, gini, gue itu sebenarnya gue suka banget ngajar orang. Suka. Itu hobi. Ini gue juga. Itu passion gue sih, ngajar orang. Iya. Nah, dimana gue itu dulu ngajar orang itu, gue merasa sebuah kesulitan. Karena gue nggak nemu gue mau ngajarin ke siapa. Gitu. Oh, oke. Ya. Nah, terus gue nemu ini sebuah platform si TikTok ini. Iya, benar. Nah, dimana TikTok itu ternyata kalau lu ngajar itu lu bisa nyampai ke reach-nya yang luas banget kan. Iya, benar. Nah itu, jadi gue mulai dari awalnya ya udah, gue pengen sharing apa yang gue punya. Kasarnya sekaligus juga supaya orang tahu kredibilitas gue sebagai videographer. Anjay. Ya kan maksud gue kayak dengan gue edukasi mau nggak mau lu merasa kayak oh ini orang berbobot. Ya kan ini orang gitu kan. Kasarnya itu keduanya. Tapi sebenarnya misi gue pertama banget itu gue pengen ini end goalnya banget ya. Bahkan sampai sekarang gue kejar. Oke. Gue pengen sampai kasarnya nih orang nih dari anggapannya dari orang yang baru nyentuh videografi sampai tiba-tiba jadi profesional, dia bisa balik lagi ke gue terus dia bilang thank you ya Josh, lu udah pernah modalin gue ilmu di sini gitu. Wih, Itu target gue. mulia sekali bro. Target gue ya. Gila. Ya, itu target gue. Boleh. Kece. Iya. Jadi itu awal mulanya karena lu suka untuk mengajar seseorang gitu ya. Iya, karena gue mau impactful ke Impactful. orang-orang Jadi lu gitu. emang dasarnya lu influencer. Iya. Emang lu suka menginfluence orang. Iya sih ya, bener sih. Iya kan? Oke ya. Jadi karena itu baru lu buat konten. Nah, lu pada awalnya lu tahu nggak itu bakal bisa works atau nggak? Lu nggak expect something gitu? Ya gue expect suatu hari nanti ya gue ya engagement views pastilah. Itu pasti, cuman maksud gue itu bukan utama buat gue. Karena benar nih, yakin nih? Yakin. Tetap. Jadi yang penting orang ilmunya bukan something yang lu dapat gitu loh. Something yang gue dapat of course kayak ya, tapi bukan views gitu. Yang gue incar yang gue dapat tuh bukan views. Tapi lebih kayak koneksi. Kayak gue bisa kenal nih orang-orang A B C D. Lebih ke itunya ya. Terus apalagi kredibilitas gue diketahuin orang, brand nge-hire gue. Oh, tapi itu bener-bener dari konten lu impactful banget buat videografi lu. Karir Impactful. videografi. Bener-bener jadi banyak ya klien lu dari. Iya. Gitu. Karena secara tidak langsung orang yang nggak paham video aja jadi lihat gue, oh nih orang pasti paham video nih gitu. Gitu sih. Iya sih. Gua ngerasa gua kan juga sering lihat lu masuk, wih, ya dari gaya ngomong lu kan. Yang terutama sebenarnya kalau dari gini, untuk sebuah konten kreator supaya dia bisa spesial tuh kan harus ada something kan yang dia punya kan. Kayak gua kasih contoh misalnya kalau konten kreator yang bisa berhasil menurut gua tuh cuma dua tipe orang. Satu yang emang kualitinya the best di style yang itu. Yang kedua itu unik gitu loh. Menurut gue cuma dua, unik sama quality. Nah, kalau gue ngeliat lu ya bisa dibilang quality-nya oke banget sih. Gue liat quality-nya oke banget. Terus ya maksudnya dari bisa lihat sendiri lah lu pada kalau ngelihat kontennya dia lightingnya aja emang nggak main-main lah. Kalau orang-orang gue sering lihat FYP di TikTok misalnya.
ya udah bagus bahasanya, cuman ya secara looks kan ya udah biasa aja, yang penting audio gitu. Lu kan bener-bener perfectionist banget ya kalau looks ya. Ya sih, perfectionist banget sih. Itu yang gue bikin konten, maksud gue kan sekarang kan udah lumayan template tuh lampu gue. Tapi pertama kali gue susun yang sekarang, itu gue butuh waktu 2 jam. 2 jam gue geser-geser lampu dong. Geser, ngetes, nyobain. Gue belum puas. Sebelum lu ngelakuin itu udah ada bayangan di otak lu bakal udah udah. emang kayak gitu ya. Udah. Cuman kayak kembali lagi kan, ya kayak tadi lu bilang lu gak gambar, terus kayak gue mau ininya gue rapiin dikit Ya, bagian sini. ya. Stencilnya mau ke sini gitu. Kayak gitulah. Lighting juga sama. Oh, gue nggak suka nih kalau dikenain ke sini kayaknya terlalu harsh, turunin. Oh, kayaknya gue lebih demen kalau shadownya agak ke sini dikit, geser Oh, oke. gitu. Nah, cara lu bertahan di industri kreatif kayak gini tuh lu ada cara tersendiri nggak? Karena apa lu kan bisa aja kan, maksudnya konten tuh habis, menurut lu gimana? eh Konten, sebenarnya kalau konten itu menurut gue sebaiknya sih batching ya. Batching dalam arti sebelum lu kayak kasar, kalau gue sekarang gue tuh bukan bikin konten 3 kali seminggu, gue bikin kasih ke karyanya 3 kali. Kayak kan outputnya 3 konten, tapi gue nggak syuting 3 kali, Syutingnya? 1 kali dalam 1 hari. Oke. 1 hari itu gue langsung. Oh, oke. Dulu pun sama, gue tujuh konten, bukannya gue bikin tujuhnya. Ada sih sempat gue sekali 2 hari itu gue bikin konten gitu ya. Tapi sebenarnya lebih efektif ya udah lu bikin 7 konten untuk 1 hari itu. Jadi hari Minggu gitu lu bikin 7 konten, lu edit lu post setiap hari gitu. Enaknya sih gitu ya. Cat. Oh, jadi emang ya biasa kan orang juga banyak nyetok istilahnya nyetok lah. Ya oke. Cuman maksudnya nyetok pun at the end lu nggak ngerasa bakal someday konten lu habis gitu loh. Kalau abis sih Lu kan ngambilnya di dunia video pasti habis. Gue pun pernah ngerasain habis. Oke, terus yang lo lakuin? Ya anggapannya karena ini kebetulan karena gue edukasi. Ini nggak berlaku untuk yang entertainment ya. Oke. Konten-konten yang kayak seru lucu-lucuan itu nggak berlaku. Tapi kalau buat edukasi, kalau konten lu udah mulai habis, itu berarti sebuah tantangan, lu harus mulai belajar baru lagi. Wih, kata-kata mutiara. Iya dong. Bener. Simple kan. Oke, ngerti. Kalau misal ilmu dalam diri lu habis, berarti gua harus upgrade ilmu gua. Anjay, boleh. Contoh ya kemarin. Kemarin itu gua kan dari dulu selama ini ngajar editing itu Premiere Pro kan, aplikasi Premiere Pro. Adobe Premiere Pro. Gue jelasin lama-lama habis. Oke. Karena gue udah lumayan paham Adobe Premiere Pro. Iya. Antara gue upgrade skill gue di Adobe Premiere Pro atau gue belajar aplikasi lain. Gue belajar aplikasi lain. Lu pelajarin demi konten. Enggak demi konten doang sih. Tapi maksud gue pengen juga ya. Gue memang pengen belajar. Sekaligus gue lihat banyak orang yang punya Mac tapi mereka nggak maksimalin aplikasi itu. Iya. Gitu. Oh, lu pakai Mac, ngeditnya masih Premiere. Nggak apa-apa. Cuman ada satu aplikasi lain lo yang lu bisa pakai di mana Windows itu nggak bisa pakai gitu. Masa lu nggak mau pakai? Sayang. Kalau mau tahu nonton ya. Ya, akhirnya gue belajar Final Cut Pro namanya. Oke. Sambil gue ngajarin orang di TikTok, di konten. Gitu. Tiap minggu gue belajar hal baru, gue kasih tahu di konten gue. Gila ya, tapi ya berarti maksudnya bukan konten lu aja yang bakal ada terus, tapi knowledge lu nambah terus kan. Ya, oke. Sekarang tuh kasarnya gue jadi konten itu salah satu motivasi gue untuk belajar juga sih. Jadi kayak nggak seakan-akan ya udah gue paling pinter. Tapi gue itu lebih ke, ada banyak orang itu yang bilang ke gue itu edukasinya kesannya tuh nggak sombong. Ada orang yang Iya. Loki. Iya. Gue kaget, gue awalnya nggak sangka sih. Gue kira orang, kalau gue nonton orang yang edukasi tuh ya udah gue biasa-biasanya, maksud gue ya lu yang tahu, gue berusaha paham gitu. Tapi kalau katanya tuh kayak ya ada beberapa orang yang banyak banget juga sih yang bilang ke gue tuh ternyata tuh kayak gue tuh edukasinya tuh kesannya tuh bukan kayak gue yang sok tahu gitu loh, tapi gue itu emang pada dasarnya pengen sharing gitu. Beda sih approach-nya menurut gue soalnya. Ada orang yang, dan setelah gue diomongin gitu gue mulai perhatiin, oh ternyata tuh ada orang yang tipe
edukasinya tuh kayak kelihatan banget kayak gue itu yang paling tahu gitu, makanya gue ngajarin lo gitu. Ada juga yang cara Lu bisa lihat ya? kelihatan Oh, dari kelihatan nih. kelihatan dari cara penyampaiannya, pemilihan katanya, dari cara dia ngejelasinnya pun gitu. Iya. Berarti lu emang udah mendalamin banget ya. Iya lumayan sih, bukan mendalami sih, iya mendalami sih, tapi karena emang lama juga kan, gue udah setahunan kan, jadi udah mulai kenal orang-orangnya kayak gimana Oh tipe-tipenya. gitu, ya ya ya. Jadi lu sebagai konten kreator juga tetap ngelihat kreator-kreator lain ya, lu tetap tetap ini ya. Masih ngelihat, tapi itu lebih kayak sebagai apa ya, eh untuk lihat industrinya lah. Ada nggak konten konten kreator yang lu ambil gayanya? Enggak, karena gue benci kreator yang kayak gitu. Gue benci kreator yang tiru doang kerja. Ada, Oh banyak pasti, banyak. bahkan ada videografer. Wah, kalau teman gue nonton, pasti mereka semua tahu nih siapa yang gue ngomongin ya. Ada orang yang kerjanya tuh tiru doang. Semua konten ditiru. Bahkan ngeselinnya minta ampun. Yang ini bukan sih? Gue sering liat yang di TikTok yang ada, kalau gue sih ngeliatnya gini ya, yang dia ngambil video orang terus dia komentarin. Oh, itu lebih parah lagi. Enggak. Kalau itu kan kelihatan banget kan. Itu banyak banget ya itu. Itu mah paling parah, tapi view-nya gede kan. Iya. Enggak, ada juga yang nggak kelihatan. Maksudnya tuh misalnya kayak gue ngejelasin tentang apa, dia ikutin persis, tapi dia pakai muka dia begitu doang bedanya. Paham gak sih maksudnya? Oh. Kayak gue ngajarin tentang apa, Dia ikutin. dia ikutin persis word by word, kata-katanya pun nggak beda Dia jauh. nggak sebut nama lu. Tapi dia nggak kasih kredit ke gue, dan ya udah dia bikin kontennya buat dia viral. Dan teknik dia viral kayak begitu. Ya itu bangsat sih. Oke, lu di apa di pandangan netizen, wih, gila nih orang pintar banget, keren. Ya tapi di balik itu dia udah tiru berapa orang, Jir. Teman gue semua juga ditiru. Oh gitu. Iya. Ada ya? Gak usah disebut ya? Jangan. Julit-julitan gue. Ya siapapun anda yang di situ ya. Iya. Parah. Tapi teman-teman gue pasti tahu. Gue turun tuh. Aduh, gue jadi Ya, gitu pendek. Ya udah, udah amat. Oke, gue lebih pendek sekarang. Jadi ya itulah orang-orang kayak gitu. Ada. Ini kenapa nih? Gue udah sekali. Overheat ya? Enggak sih, ini masih nyala sih. Ya, kalau misalnya yang tadi yang balik lagi ke konten kreator yang biasa ngambil video terus komentarin gitu, itu menurut lu udah salah banget ya? Bukan salah sih, lebih kayak kalau buat gua identitas lu sebagai kreator itu lebih penting daripada jumlah views berapapun. Karena kasarnya gini, lu bisa nurunin derajat lu sebagai manusia untuk viral, bisa banget. Itu gampang gitu. Itu justru viral kayak gitu tuh. Gimana susahnya menjadi kreator itu ketika kita bisa mempertahankan sebuah identitas yang kasarnya bisa kita hormatin, Iya benar. tapi kita bisa viral. Ya itu jauh lebih keren ya. Iya. Cuman maksudnya, tapi kalau misalnya yang reaction gitu kan, maksudnya dia punya ciri khas sendiri terus reaction itu. Iya, tapi apakah lu bisa sebutkan itu sebagai konten kreator yang sebenarnya gitu? Enggak sih menurut gua. Menurut lo enggak ya kayak gitu ya? Aduh. Karena lu nggak create konten, lu cuman Recreate konten. recreate konten, betul. Ya. Oke. Jadi ya orang-orang kayak gitu perlu diberantas nih. Enggak sih, sebenarnya menurut gua nggak masalah. Nggak Kayak ya, lu mau kayak gitu biarin aja. Cuman kan kayak sebenarnya kelihatan. Jadi yang gue bisa hormatin siapa sebagai gue sebagai netizen pun bisa mengambil posisi di mana oke, lu tuh cuma buat gua hura-hura. Tapi kalau misalnya gue mau respect atau kalau lu tanya gua siapa konten kreator yang gue kayak idolain gitu, ya pasti bukan mereka. Oke. Ya kan? Ya Jelas gitu. pastilah iyalah. Iyalah, udah pasti, ya kan. Oke. Jadi ya yang penting originalitas itu ya. Sebenarnya nggak penting juga sih originalitas. Cuman kayak gimana? Ya kita kan manusia nih ya. Kita punya sifat, kita punya personality gitu. Gimana caranya kalau lu jelasin konten yang meskipun let's say udah banyak yang jelasin gitu. Tapi gimana lu bisa spin kembali lagi kayak gue tadi videografi. Iya. Gimana cara lu bisa masukin karakter lu gitu ke dalam situ gitu. Punya identity itu ya. Oke. Tapi gue itu sebenarnya sebagai kreator lumayan idealis. Tapi ya kalau lu idealis, lu akan dihargai.
kasarnya gimana ya? Maksudnya kan kalau biasanya ke orang idealis itu karena dia mau memiliki standar yang lebih tinggi biasanya. Nah, kalau punya standar yang lebih tinggi akan dihargai sama sebuah segmen tertentu sih kalau menurut gua. Kayak let's say gini. Jujur di anggapannya di industri content creation yang niche-nya fotografi gitu. Gua nggak paling viral. Oh iya, Followers gue juga kalah sama banyak orang. Cuman banyak orang yang gue bukannya nyombong ya, cuman banyak orang yang menghormati gue karena idealis gue itu, gitu. oh, Kayak gue bisa temenan sama orang yang 200.000 followers, yang bahkan centang biru tuh bisa temenan bukan karena mereka lihat angka gue. karena lihat idealisnya itu ya. Iya, gitu. Kalau idealisnya di lu tuh contohnya yang gue bilang tadi kali ya, secara looks lu bener-bener Tapi bukan itu perfectionist. sih. Kalau gue itu lebih ke Cara lu ngomong. bukan. Gue itu mau ngajarin sesuatu yang orang nggak pernah tahu. Contohnya? Kayak misalnya, oke, semua orang tahu lensa. Waktu itu gue sempat viral itu yang kontennya ditiru juga sih. Nah itu gue pernah Siapa sih yang niru? Wah, lagi kacau dia orang. Nah ini ada lensa nih. Nah orang tahu yang penting lensa F-nya gede gitu. Nah waktu itu gue bikin konten. Lu tau gak sih kalau misalnya lu kalibrasin, ini teknis banget sih ngomongnya. Aperture lu kalau misalnya disesuaikan dengan focal length lu, itu bisa ada namanya sweet spot. Sweet spot itu adalah kondisi di mana lensa lu tuh paling tajam. Oh, Nggak ada yang pernah bahas. Gue nggak tahu ini apa. Gak ada yang pernah bahas waktu itu. Nggak pernah ada yang bahas. Nggak bahas. Kayak gitu-gitu tuh. Gue tuh suka yang ngebahas yang hal-hal yang kasarnya. Dan lu bisa tahu itu lu kulik dari mana itu? Ya emang gue tahu aja sih. Aja. Kayak gue tuh suka. Kayak gini. Nah, gue tuh suka nonton konten orang. Gue cari kira-kira mereka belum bahas apa. Oh, oke. Gue kasih langsung. Lu biasa dapat lebih banyak referensi dari orang luar atau lokal? Referensi apa nih maksudnya? Konten. Isinya. Isinya. Nggak ada referensi. Pure dari lu sendiri. Iya. Nggak, maksudnya yang tadi lu bilang lu sering lihat orang. Oh itu sebagai ya udah sih itu macam-macam sih. Itu cuman gue sebagai Penonton aja ya? Iya, gue sebagai penonton gue menikmati. Iya. Nah, kalau lu lebih menikmati? Dua-duanya menikmati sih. Oh, ya. Cuman mungkin kalau di Indo tuh kreator tertentu aja sih. Kalau bule mungkin lebih internasional, lebih merata lah. Iya, iya, iya. Tapi nggak juga sih. Ada juga beberapa yang gue nggak demen kalau dari luar negeri. Iya. Nah, terus kalau misalnya masalah ini ya, balik lagi masalah TikTok mungkin ya. TikTok ini kan gue ngelihat aplikasinya itu lebih kayak random pun lu bisa tiba-tiba ngelonjak kan. Kayak Karena kan TikTok itu aplikasi yang content based. oke, iya, content Jadi based. pokoknya mau followers lu berapa, mau account lu mati gimana, kalau emang kontennya menarik, dia akan naikin. Iya. Algonya akan mendukung. Iya, dan itu menunjukkan bahwa apa yang orang kita suka tuh ya aneh-aneh ya. Iya, kayak basically kalau TikTok kan makanya kan kayak sistemnya siapapun bisa viral gitu. Bener. Ya yang orang pokoknya nonton misalnya ini ya gue pernah lihat, gue pernah tahu sistemnya maksudnya kayak misalnya dari 100 ke 1000 gitu kan. 1000 nanti misal nonton suka semua disebarin lagi 10.000 gitu kan. Kan sistemnya gitu TikTok tuh. Ya berarti nunjukin kan selama ini nggak tahu ya kalau gue ngeliat FYP gue yang receh-receh sih. FYP lu nggak saring tapi. Hah? Kan ada tuh lu bisa pilih not interested. Oh, ada ya. Gue nggak tahu. Kalau gue sih gue saring. Jadi udah oke lah Nggak sekarang. tahu, gue juga suka sih. Berarti lu interested bukan not Iya, interested. gue apa ya? Emang gue akuin tolol sih, maksudnya kayak apaan sih anjing kayak gini bisa viral, tapi ya gue nonton juga. Namanya netizen Indo ya. Iya. Maksudnya kadang-kadang suka nggak jelas ya, cewek cuman ngaku-ngaku gini doang kan. Langsung viralnya orang yang kualitinya kayak gimana, wah itu malah biasa kadang-kadang kurang ya. Iya makanya kan kejar idealisnya itu kan. Iya itu sih. Tetep itu ya. Kalau lu nggak punya idealis itu, menurut lu nggak bakal bisa kayak sekarang. Iya. Idealis gue tuh yang bikin gue apa ya, unik karakter gue lah yang di TikTok itu atau di konten lah pada dasarnya. Oke. Terus lu ada nggak saat dimana ketika lu udah naik, terus tiba-tiba turun?
engagementnya? Bang, iya sering. Sering. Dan itu Itu yang at the end bakal naik lagi gitu. Iya. Bisa dibilang. Lu tahu nggak kenapa? Ya itu mungkin yang lu bilang tadi ya. Mungkin karena bisa turun itu karena ada sesuatu yang ternyata kurang sesuai gitu-gitu ya. Atau juga bisa, gue gak tau kenapa ya, tapi ada kayak musimnya gitu yang gue bilang. Ada Tadi gue musimnya. mau bilang. Iya, bener Kayak juga misalnya sekarang nih IG gue lagi naik. Nah TikTok gue stuck. Nanti pas TikTok gue naik banget, IG gue yang stuck. Emang kayak gue gak bisa jelasin terlalu gimana kayak algonya atau gimana. Karena padahal kontennya maksud gue sama gitu loh. Dua-duanya gue pasti berusaha memberikan yang Kenapa gue makin turun deh? Wah, kursi udah gak gila deh. Ya lanjut. Iya maksudnya gue selalu bikin konten yang terbaik dan gue selalu evaluasi juga sampai sekarang pun gitu. Tapi ada aja di mana platform yang satu naik, yang sebelah diem gitu. Gak tahu itu buat gue ya, gue gak tahu yang lain ya. Kalau gue sih gitu. Oke. Gue bayar banyak sih, gila. Tentang konten ini. Ya, padahal lu baru setahun ya. Setahun aja bisa kayak gitu. Ya, yang penting berarti apa tadi? Lu punya karakter Pertama enggak, sebenarnya yang paling pertama tuh kalau ini konsisten ya. enggak, itu hook, clickbait, kalimat pertama lu itu paling Itu penting. efek banget ya. Iya, banget. Gue harus cobain. Itu satu. Dua, konsisten. Karena gini, kita nggak tahu kita kapan viral. Jadi kan lu explore, bener-bener. eksperimen, Ya, evaluasi. ketika misalnya kita udah buat terus, misalnya ternyata ya udah view-nya jelek nih, tapi tiba-tiba bisa boom kan, bisa tiba-tiba kan. Baru dari dua itu kalau lu bisa bikin, baru ketiga karakter lu. Baru karakter. Oke, tahapannya itu ya. Ya branding lah kasarnya, branding gitu kan. Nge-build brand lu gitu sebagai manusia. Berarti oh ya, gini nih. Gue coba pengen nanya lagi kalau misalnya lu ngelihat banyak gak sih konten kreator yang sebenarnya oh ya tadi udah bilang ya nggak punya karakter tapi view-nya tetap gede banyak ya. Banyak. Ya berarti nggak harus semua kayak gitu, cuman lu saranin kayak gitu kan. Ya maksud gue biar ya kasarnya ya jadi Biar di-respect ya. biar diinget juga gitu. Biar lu punya legacy ya. Iya. Kayak gue itu kan pakai catchphrase. Heeh. Tiap konten tuh gue ngomong kalimat yang sama. Iya. Gue bilang let's break it down kan. Ya kayak gadgetin lah. Gadgetin. Ya, hi David di sini gitu. Iya. Jadi kayak sampai kasarnya gue HP misalnya dia lagi sikat gigi gitu. HP-nya tapi ke play TikTok gitu misalnya. Ada suara itu. Nah, dia tuh tahu sih gue itu. Iya. Oke. Gitu kan. Punya trademark tersendiri. Iya, itu yang gue incer sih. Ya. Ya, ternyata banyak ya. Gua masih perlu belajar banyak sih. Cuman kalau gua kan sekarang mungkin lebih incarnya kayak sebenarnya kan gua bukan konten kreator. Ya cuman gua ngerasa gua suka ya sama sebenarnya kayak lu. Cuman gua itu bukan lebih ke arah ngajarin orang. Sebenarnya kalau ngajarin orang ya mungkin sebenarnya gue bisa ajarin desain misalnya atau gue atlet wusu gue bisa ajarin wusu, cuman itu kan menurut gue itu nggak bakal works gitu loh. Kalau buat gue karena apa ya, menurut gue terlalu malas aja sih untuk misalnya kayak kalau lu kan tadi lu dari nol lu udah banyak gitu kan di Indonesia yang buat konten kayak lu dan lu bakal mau coba dari awal terus lu naik terus kan ya itu gue gue terlalu malas untuk ngulangin yang orang lain lakuin gitu loh. Orang lain ngajarin apa tentang misalnya seni gitu. Kalau wusu ya ada mungkin baru nggak ada yang kayak gitu, cuman ya wusu siapa yang mau nonton sih? Ya kan kalau wusu kan. Ya cuman makanya gue cuman pengen kayak orang tahu gue tuh orang kayak gimana gitu dari YouTube gue gitu loh. Makanya podcast ini sebenarnya ya selain gue cari ilmu juga ya kan sama orang-orang gue undang gue kan cari ilmu nih. Ya kedua gue juga pengen kasih tahu nih maksudnya orang lain yang nonton tuh kayak oh ini ngelantur tuh orang kayak gini nih si ini gitu loh, ngerti gak sih? Kayak ya gue pengen kayak dikenal orangnya punya personal yang beda lah. Ya mungkin ya yang ulang Iya sebenarnya dalam perkontenan tuh yang paling penting itu lu seneng jalaninnya. Ya. Jangan lu pernah gue pengen konten karena viral, itu salah banget menurut gue. Tapi kayaknya rata-rata kayak gitu kan. Rata-rata orang. Enggak. Rata-rata itu enggak kayak gitu. Kayak mereka pasti punya goal yang jauh. Karena gini, kalau misalnya dari target lu awal pertama kali itu lu pengen viral, itu peluangnya kecil banget untuk viral di awal-awal. Dan lu bakal nyerah setengah jalan pasti. Iya. Karena otak lu dari awal gue mau views.
ya kita perlu rubah apa namanya perspektif kita supaya kita ngejalaninnya berdasarkan apa yang kita suka. Jadi kita lakuin ya terus tanpa ngelihat viewsnya gitu kan. Karena konten itu proses yang long term. Long term. Gak bisa ya ada sih Ada. bisa. Tapi untuk mayoritas manusia lainnya emang proses yang panjang. Ada ya. Untuk manusia-manusia tertentu ya. Ya itu manusia-manusia tertentu aja yang wow banget itu bisa viral dalam satu hari satu konten gitu kan gitu. Ya kalau Nah, coba gue pengen tanya nih, lu sebagai yang lebih berpengalaman, kalau misalnya orang-orang di luar sana pengen buat konten, tapi mereka nggak tahu identity mereka tuh apa, gitu loh. Karena banyak, maksudnya temen gue juga sebenarnya banyak gitu loh. bisa aja sih hop on the trends gitu kan. Lu ikutin tren-tren. Bisa aja. Yakin bisa? Gue nggak yakin. Karena ketika lu ngikutin tren dan lu nggak punya sesuatu yang bikin menarik kan, Oh, pasti ada yang harus bikin menarik. Nah. Cuma kan menarik itu kan nggak ada yang simple kayak tampang. Itu kan bisa menarik. Atau nah iya, itu kan ya oke lah. Kalau misalnya kita bilang looks mungkin kita kategorikan hal yang lain. Maksud gue tuh dia bener-bener nggak punya satu value yang bisa bikin orang oh ini sih ini gitu lah. Tapi dia pengen buat konten. oh, oke. Menurut tuh bisa nggak orang kayak gitu? Nggak, bentar. Gimana? Bisa sih, cuman pasti harus karena gini, Ekstra, ya? karena mungkin awal-awal emang nggak nyari karakter tuh wajar. Maksud gue lu awal-awal konten nggak punya karakter wajar. Tapi Oh, lama-lama wajar. wajar. Karena kan lu cuman tahu ya misalnya kayak gue dulu, ya udah gue cuma mau ngajar foto video di sosmed gitu. Tapi gue nggak ada waktu itu karakter-karakter gimana yang pengen gue bawa. Lama-lama lu ngonten, terus kan sambil ngonten lu lihat orang-orang lain. Lama-lama lu boleh merasa, oh ini kayak karakter gue nih mengarah ke sini. Nanti baru pelan-pelan lu shift. Iya, cuman gue ngelihat kalau Kojos dari dulu kan gue lihat dari dulu karakternya udah ada lah, udah kelihatan gitu loh. Nggak gitu sih menurut gue. Udah kelihatan. Nggak ada karakter sih menurut gue dulu. Masa sih? Iya gak sih Ki? Nih dari dulu kayak maksudnya emang ada lah dia beda lah sih. Kalau sama sama aja ini. Bukan tampang bukan dari gaya ngomongnya gitu loh. Dari gaya ngomongnya aja udah beda dari dulu. Nggak, dulu tuh parah gue. Berarti lu belum nonton konten gue yang paling awal-awal itu. Iya, ampas aja dia ngomong goblok banget. Ngomong kayak Iya. Oh gitu, awal gitu. Dan cara dia ngomong kalau Apa? juga gitu dah. Apa karena lu masih ini kali takut apa gimana? Satu gue emang waktu itu kesulitan banget ngomong depan kamera. Iya itu kan. Tapi itu juga gue nggak ada karakter dulu. Gue nggak ada karakter yang pengen gue bawa. Kayak gimana cara gue ngomongnya aja gue ya udah gue ngomong sehari-hari. Tapi kan sekarang kan enggak. Kok kalau konten ada bahkan ada jenis Josh pribadi Josh sendiri itu yang kalau ngomong tuh di konten. Oke. Yang gue nggak bisa tiruin kalau nggak konten gitu. Iya. Jadi karena itu ya memang punya harus lu nge-build satu karakter tersendiri ya. Karena pasti kebentuk. Pasti kebentuk ya. Pasti lama-lama lu kayak oh gue nggak ada benih kalau konten gue kayak gini. Tapi kalau lu belum konten lu nggak tahu. Gitu. Pasti awal kan lu ikutin tren doang, lama-lama kan. benar. Lama-lama tuh ada tren yang gue pengen ikutin, ada tren yang gue males. Gitu. Iya sih. Cuman kalau kita ngelihat tergantung industrinya nih. Kalau lu kan mungkin bergeraknya di industri fotografi, kamera misalnya, videografi. Kan mungkin ada trademark tersendiri kayak orang lebih suka yang kayak gimana di dunia itu gitu loh. Gua kasih contoh misalnya di dunia gadget misalnya. Gua ada beberapa lah YouTuber mungkin kayak misalkan yang paling terkenal gadgetin kan. Misalnya ada juga sobat HP tau nggak? Tahu. Nah, iya. Misalkan mereka itu dua karakter yang berbeda kan. Tapi at the end si David ini kan dan sobat HP itu udah lebih lama kan. Ini udah lebih lama dan jauh dari si David. David tuh masih lebih baru. Cuman David dengan omongan yang polos kayak gitu orang ternyata lebih demen. Iya. Iya, maksudnya kayak kalau di dunia lu tuh maksudnya ada nggak kayak gitu? Ada. Maksudnya kayak harus lebih kayak gimana gitu loh? Oh, Atau emang nggak ada ini sendiri? nggak ada sih. Gue rasa nggak ada ya. Cuma mungkin ya gimana cara lu lebih
cocok sama audiens aja sih. Kayak kalau lu bisa kayak misalnya sempat trending itu kan ada temen gue si Urofi itu salah satu konten dia yang paling viral kan dulu bikin hyperlapse. Hah? Soalnya hyperlapse tuh keren, fresh gitu buat orang tuh pertama kali lihat, oh bisa time lapse tapi gerak gitu. Oke. Ya itu kan maksud gue itu kan orang yang nggak paham foto video aja lihat kayak gitu keren gitu, menarik gitu kan. Ya sebenarnya kayak gimana caranya lu bikin konten yang kasarnya bisa nge-reach audiens yang banyak, kayak kasarnya orang yang banyak jenis orang bisa menikmati konten itu Oke. gitu. Oke. Oke lah, gue udah cukup lebih belajar dikit lah ya sama Kojos nih. Udah dari tadi fotografi sama konten kreator. Gimana? Sekarang ada project konten, ada yang project gede nggak? Kemarin gue baru syuting yang enggak lumayan gede lah, lumayan nggak gede-gede gimana sih. Tapi gue bikin iklan-iklan kecil lah buat endorsement. Oh. Ada. Dengan konsep lu sendiri itu ya? Iya. Oke. Ya, itu dia bisa ngelihat kontennya tuh apa yang perlu diinin kan ya? Apa yang perlu dikasih lihat ke penonton lu dengan idealis lu tadi itu yang paling penting. Ya, sekarang gue nggak tahu sih kalau ngelantur ya, mungkin ini kan masih baru kan brandnya kan. Gue bakal coba juga sih. Belajar dari lu nih, kayak gimana caranya ngebuild identity itu loh. Mungkin nggak tahu ya, kalau lu ngelihat gue dari awal ada nggak sebenarnya karakter itu? Belum kali ya. Belum Tapi sebenarnya maksud gue nggak apa-apa. Kayak Iya. lu kumpulin dulu progresnya, baru kasarnya kan kalau kita punya identitas tapi belum punya wadah yang besar gitu ya. Itu kan maksud gue ya nggak akan gimana-gimana kan. Iya. Ya jadi kayak pasti pelan-pelan lama-lama. Asal Jadi kalau ada yang misalnya ini nggak sesuai buang. Oke, ya banyak nih dapat dari Kojos. Thank you Kojos udah datang. thank you. Iyalah, selebgram datang ke podcast gua. Ditunggu ya Bukan videonya. bukan selebgram. Jadi lu lebih pengen disebut videographer atau content creator? Dua-duanya sih. Gue biasanya kalau ditanya gue bilang gue visual creator. Soalnya Baru lagi nih. videografi kan visual, Iya. konten juga visual. Visual creator aja. Iya. Oke, jangan lupa follow Instagram kita di ngelantur_IDN ya. Instagramnya nggak usah dikasih tahu lagi lah, kemarin udah dikasih tahu kan. Ya udah gitu aja. Thank you udah nonton.